barang siapa yang berdoa kepadaku aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa'u'tih, barang siapa yang meminta kepadaku aku akan beri. Wa man yastaghfiruli aghfirullah, barang siapa yang dia meminta ampunan kepadaku niscaya aku akan berikan ampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara jamaah masjid dan kajian di Masjid Al-Faruq, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali memuji dan memuja Allah tabaraka wa taala atas segala kemudahan dan inayahnya sehingga kita bisa duduk di tempat ini untuk bermajelis ilmu, mempelajari agama Allah tabaraka wa taala. Duduk dalam rangka memperbaharui iman kita di sela-sela maghrib dan isya, mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil juga memahami dari itu semua agar kita bisa mengamalkannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita taufik untuk bisa memahami ilmu ini dengan baik dan mengamalkannya dengan benar. Allahumma ya muallima Dawud alimna, wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Ya Allah, wahai Zat yang memberi ilmu Dawud, berilah kita ilmu, berilah kami ilmu. Wahai Zat yang memahamkan Sulaiman, berilah kami pemahaman. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di tempat ini kita mengkaji kitab Sahih Fadilah Surah-Surah Al-Quran. Pada pertemuan terakhir kemarin, kita sudah mengkaji beberapa keutamaan dari surah Al-Ikhlas. Keutamaan dari surah Al-Ikhlas. Terakhir kemarin kita sampai kepada fadilah yang ketiga, yaitu keutamaan membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Di mana ini fadilatnya apa? Allah akan bangunkan bagi yang melakukannya istana di sorga. Jadi membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Ini termasuk dari bacaan yang mutlak. Artinya tidak terikat dengan waktu dan tempat. Apabila haja kita wayah kosong gawi. Tidak terikat dengan apa? Dengan waktu dan tempat. Bukan zikir pagi, bukan zikir petang. Bukan zikir setelah sholat. Bukan
zikir setelah sholat, bukan zikir pagi, bukan zikir petang, bukan bacaan sebelum tidur atau bangun tidur, tidak. Tapi dia adalah bacaan yang mutlak. Yang seperti ini dikejar-kejar para sahabat. Apa yang bisa menyebabkan dibangunkannya rumah di sorga, mereka kejar. Dibangunkannya istana, mereka kejar. Lihat, kalau kita kita melakukan salat 12 rakaat sehari semalam dari sunnah rawatib, itu dibangunkan rumah, ya kan? Bunyalahu baitun fil jannah man shalla ithnatai asyrata raka'ah fil yaumi wal lailah kutiba bunyalahu baitun fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat dari salat sunnah, disebutkan di dalam sebagian riwayatnya, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, semuanya itu 12 rakaat. Maka niscaya akan dibangunkan baginya rumah di sorga. Itu rumah. Kalau ini istana. Istana lebih hebat daripada rumah tentunya. Dibahasakan di dalam hadis ini apa? Istana. Banallahu lahu qasran fil jannah. Allah membangunkan baginya istana di sorga. Dan ini saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya menjadi bagian dari amalan-amalan kita ketika kosong. Seperti di atas kendaraan, ketika menunggu antrian di rumah sakit, di perbelanjaan, tempat perbelanjaan, selain subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ya, atau subhanallah wa bihamdi saja, selain istighfar diperbanyak, selain bersalawat, ya. Di antaranya adalah membaca Al-Ikhlas 10 kali. Ini termasuk dari zikir yang bagus yang akan dibangunkan karenanya istana di sorga. Istana loh, bukan rumah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan seperti ini sangat dikejar oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain untuk melakukannya. Makanya mereka sangat semangat menyampaikannya kepada yang lain, agar yang lain juga dapat amalan seperti amalan yang mereka telah ketahui. Karena sahabat ini adalah manusia yang paling bersemangat untuk bagi-bagi amalan. Paling bersemangat untuk bagi-bagi amalan. Amalan dari Nabi Muhammad SAW. Munwayah ini ada sebagian orang, ya, bukan ada, sejak lama tentunya orang suka bagi-bagi amalan, tapi amalannya bukan dari Rasulullah SAW, dari guru. Bagi-bagi, ini amalannya, ini amalakan ini, gasan ini gasan ini gasan itu. Tapi tidak ada sampai kepada Rasulullah SAW. Buatan gurunya. Amalan tersebut buatan gurunya. Ketika amalan itu dijadikan sebagai kebiasaan, dirutinkan, jatuhlah dia kepada kebid'ahan. Kalau seandainya amalan tersebut dia sesekali dibaca karena maknanya bagus, karena perkataan itu tidak menyimpang dari akidah, sesekali dia baca, artinya karena kangen saja, itu nggak ada masalah. Seperti contohnya ada beberapa tahmid, puji-pujian dari sebagian salaf, seperti Al-Hasan Al-Basri. Ya, Al-Hasan Al-Basri punya pujian yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Pujian ini sering disebut para ulama. Ini tidak mengapa, tapi bukan dianggap seperti dari Nabi Muhammad SAW. Selama tentunya tidak bertentangan dengan akidah dan syariat. Tapi kalau kandungannya bertentangan dengan akidah, dengan syariat, maka ini tidak boleh dibaca. Kalau tidak bertentangan, bisa dibaca sesekali, tapi tidak menganggap ada keutamaan di situ. Dia hanya melihat ini bacaan ini bagus, artinya. Apakah ini ada keutamaannya? Oh, tidak ada. Ini buatan seorang ulama saja. Enggak ada keutamaannya. Yang ada keutamaan itu yang dari Rasulullah SAW. Kalau ini saya senang bahasanya. Bahasanya ini nyaman. Saya ingin membacanya. Ya. Saya ingin membacanya saja, nyaman dibaca. Toh dia bagus. Semoga Allah beri saya pahala atasnya. Karena artinya ini adalah pujian yang bagus. Tapi itu sesekali saja. Dia tidak rutinkan itu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, apalagi kalau sampai seandainya amalan-amalan yang dibuat-buat itu sampai diperdagangkan. Dibuat-buat, dijual-jual, amalan ini buatan saya. Sekian-sekian saya ijazahkan amalan ini. Orang yang dapat tidak bisa mengamalkannya langsung kecuali setelah dapat ijazah dari dia. Ijazah itu artinya izin bisa menggunakan itu. Kalau belum dapat ijazah, belum bisa menggunakannya. Itu buatan dia sendiri. Kemudian diperjualbelikan, dijual-jual amalan-amalan tersebut, buku-bukunya. Subhanallah, sudah bukan dari Rasulullah SAW. Mengambil harta manusia dengan batil. Persis seperti orang-orang Ahlul Kitab terdahulu. Ya. Sebagaimana di dalam banyak surah, di antaranya dalam surah Al-Baqarah, Allah melarang kita untuk memakan harta-harta manusia dengan cara yang batil. Dalam surah At-Taubah juga Allah ceritakan Ahlul Kitab. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Sesungguhnya banyak pendeta-pendeta dari Ahlul Kitab, mereka memakan harta-harta manusia dengan cara yang batil. Di antaranya memperjualbelikan agama. Ya. Mending kalau agamanya benar, ini buatan dia. Apalagi kalau seandainya dia tambahkan lagi dengan fadilat dari dia. Fadilat amalan itu dari dia sendiri. Ini bisa itu. Dari mana dia dapatkan? Dia mengatakan hal tersebut entah karena kebohongan dari diri dia atau karena bisikan syaitan. Karena suatu fadilat itu tidak mungkin ada lagi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Fadilat amalan tidak ada lagi, terputus sudah. Karena agama sudah sempurna. Fadilat suatu amalan itu terputus dengan wafatnya Rasulullah SAW. Dan tidak boleh seseorang setelah itu dia membuat-buat. Kalau ada orang bermimpi, aku bermimpi gini, ternyata fadilatnya demikian, tidak bisa diterima. Dan pasti mimpi tersebut dari syaitan. Ya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, karena wahyu sudah terputus. Sedangkan masalah fadilat, keutamaan amalan itu bagian dari syariat. Syariat sudah sempurna. Sudah sempurna dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga otomatis siapapun yang membuat-buat suatu fadilah, fadilah itu pasti kedustaan. Pasti suatu kedustaan. Ada sebagian orang melakukan suatu amalan karena dasar percobaan pribadi. Nah, ini ada sebagian yang membolehkan hal tersebut. Jadi dia punya percobaan pribadi, suatu amalan yang dia lakukan, yang amalan tersebut terasa bagi diri dia nyamannya gara-gara melakukan amalan tersebut. Ini ada sebagian yang mengatakan boleh. Jadi umpamanya ada orang baca umpamanya la haula wala quwata illa billah, dia pernah mencoba baca 40 kali. Kok rasanya nyaman badan? Besok dia amalkan lagi. Loh kok nyaman juga? Besok dia amalkan lagi. Kok nyaman lagi? Akhirnya dia jadikanlah rutinitas pribadi. Sebagian ulama yang membolehkan hal ini, mereka mensyarati ini tidak boleh diceritakan ke orang. Khusus pribadi dia, amalan itu nggak boleh diceritakan. Kata sebagian ulama yang membolehkan hal ini. Sebagian ulama lagi mengatakan apa? Ini tetap tidak boleh. Karena menentukan suatu bilangan dengan bilangan tertentu atau dengan kaifiyah, cara tertentu, itu perlu dalil. Serah Anda punya pengalaman pribadi, itu pengalaman Anda, tapi jangan Anda buat itu sebagai rutinitas, terasa itu suatu yang sangat bermanfaat bagi Anda, kemudian Anda jadikan rutinitas. Karena ini bisa menjadi awal dari kebid'ahan kita. Ini pendapat mayoritas para ulama. Ya, pendapat mayoritas para ulama tentang tajribah, tentang suatu amalan yang terasa ampuh dengan apa? Dengan percobaan. Nah, inilah yang lama-lama akhirnya jadi buku mujarrabat dan sebagainya. Diawali daripada pengalaman itu dikisahkan. Padahal ulama yang masih membolehkan tadi, mereka mensyarati jangan berkisah ke orang. Walaupun pendapat ini pendapat segelintir ulama dan ini lemah. Kemudian saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ingat dari fadilah yang ketiga ini apa? Dibacakannya yaitu keutamaan membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Ini akan mendatangkan membuat kita mendapatkan istana di sorga Allah Subhanahu wa taala kelak. Kemudian fadilah yang keempat, sunnah membaca surah Al-Ikhlas dalam salat witir. Ini belum kita baca kemarin. An Ubay bin Ka'b qala an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atil ula minal witri bisabbihisma rabbikal a'la wa fi ats-tsaniyati biqul ya ayyuhal kafirun wa fi ats-tsalitsati biqul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama dalam salat witir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama dalam salat witir, dan pada rakaat kedua beliau membaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat ketiga beliau membaca surah Al-Ikhlas.
Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Ubay bin Ka'ab dalam sunan beliau dan disahihkan oleh Al-Albani. Sebagaimana ini juga disahihkan oleh Asy-Syaukani. Ini untuk salat witir. Disunahkan kita membaca 3 surah ini. Ya. Pada rakaat pertama surah Al-A'la, pada rakaat kedua Al-Kafirun, dan yang terakhir adalah Al-Ikhlas. Dan tentunya salat witir dilakukan di malam hari. Kapan? Setelah salat Isya. Dan salat witir ini menurut pendapat yang rajih hukumnya sunnah muakkadah. Hukumnya sunnah muakkadah. Ulama khilaf mana yang lebih utama antara salat witir dengan 2 rakaat sebelum subuh. Dengan khilaf yang sangat kuat tentang salat witir, mana yang lebih utama antara salat witir dan salat qabliyah sebelum subuh, yang insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Dan salat witir ini yang paling utama tentunya dilakukan di akhir malam. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, man khafa alla yaquma fi akhiril lail falyutir awwalahu wa man tama'a ayyaquma akhiral lail falyutir akhiral lail. Barang siapa yang takut tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya dia berwitir di awal malam. Dan barang siapa dia merasa mampu, merasa bisa untuk bangun di akhir malam, maka hendaknya dia witir di akhir malam. Fa inna salata akhiril lail masyhudatun wa hiya afdal. Sesungguhnya salat di akhir malam disaksikan para malaikat, dan dialah yang lebih utama. Karena itu adalah sepertiga terakhir dari malam, yang mana kata Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, Allah berkata, man yas'aluni, ya, barang siapa yang, man yad'uni fa astajibulah, barang siapa yang berdoa kepadaku aku akan kabulkan, wa man yas'aluni fa'u'tiyah fa'u'tih, barang siapa yang meminta kepadaku aku akan beri, wa man yastaghfiruni wa man yastaghfiruli aghfirullah, barang siapa yang dia meminta ampunan kepadaku, niscaya aku akan berikan ampunan. Dan itu terus sampai terbitnya fajar shadiq. Dan ini adalah waktu yang terbaik untuk salat witir. Seseorang membaca 3 surah ini, seseorang membaca 3 surah ini apabila witirnya 3 rakaat. Karena inilah yang paling banyak dari salat witir Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW memiliki beberapa rakaat-rakaat witir yang pernah beliau lakukan, dan itu bisa kita lihat. Pada rakaat pertama seseorang membaca Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun, dan pada rakaat ketiga dia membaca Al-Ikhlas. Pada rakaat ketiga dia membaca Al-Ikhlas. Terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan di rakaat ketiga Nabi Muhammad Rasulullah SAW
membaca selain Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas. Ini ya riwayat-riwayatnya walaupun kebanyakannya dhaif, cuman dia menunjukkan adanya asal muasal akan amalan ini. Saking banyaknya yang dhaif tentang hal ini. Dia mengisyaratkan akan adanya asal muasal tentang Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas diikut sertakan dengan Al-Falaq, dengan Al-Ikhlas. Sehingga menurut pendapat yang paling kuat insyaallah, kita bisa sesekali tambahkan setelah Al-Ikhlas itu Al-Falaq dan An-Nas, tapi tidak diseringkan. Yang sering tanpa Al-Falaq dan An-Nas. Sesekali ditambahkan dengan ditambahkan dengan Al-Falaq dan An-Nas. Sesekali. Kalau seandainya seseorang tidak sesekali, artinya dia selalu, maka dia telah mengkhilafi sunnah. Atau seseorang sama sekali tidak pernah melakukannya, maka juga itu mengkhilafi sunnah. Yang sunnah adalah dia seringkan 3 surah ini, sesekali dia tambahkan dengan 2 surah, jarang-jarang dia baca surah lain selain 3 surah ini. Bisa dipahami? Adapun menurut Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, beliau menganggap tidak ada 1 surah pun yang sunnah dibaca di dalam sholat witir. Tapi pendapat ini tidak sahih. Bisa jadi riwayat tentang hadis ini belum sampai kepada Abu Hanifah atau sampai ke beliau, tapi dengan jalur para perawi yang pendusta. Karena Abu Hanifah tinggal di Kufah, dan Kufah itu gudangnya para pendusta. Karena di situ orang-orang Rafidhah, para pendusta paling banyak di mana? Di Kufah, tempat banyaknya fitnah. Bisa jadi hadis yang sampai kepada Abu Hanifah tentang hal ini diriwayatkan oleh orang-orang yang tertuduh pendusta dan lain sebagainya. Jadi yang sunnah apa? Ini diseringkan. Sesekali ditambah di akhir, di rakaat yang ketiga itu, dengan dengan Al-Falaq dan An-Nas. Itu sunnah. Tapi jangan sering, sesekali. Kemudian jarang-jarang itu tidak sesekali ya, lebih jarang lagi. Jarang-jarang seseorang membaca selain 3 surah ini. Bisa dia membaca selain 3 surah ini dalam salat witir. Ya, demikianlah kalau kita melakukan hal ini, maka kita tepat di dalam porsi mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Proporsional kita. Artinya betul-betul memberikan kadar dari rutinitas mengamalkan amalan ini sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ada rahasia yang luar biasa ketika Allah gandengkan Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas di dalam salat witir ini. Salat witir yang pada awalnya dia lebih utama di akhir malam. Ya kan? Karena subuh itu, fajar itu akhir malam. Terputuslah malam dengan terbitnya fajar. Ternyata ini pun juga disunnahkan dilakukan di awal malam, yang nanti insya Allah akan kita dengarkan hadisnya pada tempatnya. Baik, sekarang kita dengarkan fadilah yang kelima. Sunnah membaca surah Al-Ikhlas pada salat sunnah rawatib subuh dan maghrib serta pada 2 rakaat tawaf.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada 2 rakaat salat fajar surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Ini apa? Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau membaca pada 2 rakaat sebelum salat subuh dengan membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Yang mana salat ini keutamaannya apa, Pak? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang dibaca beliau 2 surah ini. Pada beberapa pertemuan yang lalu saya ada singgung mungkin ada bacaan yang lain, yaitu yang di surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Ya. Dulu saya pertama kali mendapatkan itu adalah dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah karya Syekh Abdullah At-Tuwaijiri, seorang ulama dari Arab Saudi. Buku tersebut diterbitkan di Arab Saudi dan dibagi-bagi di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tebal, judulnya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Kurang lebih seperti itu judulnya ya. Dan beliau mensahihkan hadis tersebut. Ya. Setelah saya cek lagi dan saya cari lagi hukum-hukum para ulama terhadap hadis itu, ternyata hadis itu tidak sampai kepada derajat diterima. Jadi mengamalkan pada rakaat pertama qulu amanna billah, dan pada rakaat kedua qul ta'alau qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa, ini tidak sampai hadisnya kepada derajat diterima, qabul. Artinya ada kedhaifan pada hadis tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian, dan saya di sini rujuk dari apa yang sebelumnya saya sampaikan. An Ibnu Umar, kita teruskan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Ramaqtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 24 atau 25 marrah yaqra'u fi ar-rak'ataini qabla al-fajri war-rak'ataini ba'da al-maghrib qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya melihat Nabi membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas pada 2 rakaat sebelum salat subuh dan setelah salat maghrib sebanyak 24 atau 25 kali. Ini kayak kurang gawian Ibnu Umar nih Pak. Mencangangi Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu salat sunnah qabliyah subuh. Kata Ibnu Umar, ramaqtu. Ramaqa itu adalah menatap dengan terus-terusan. Itu ramaqa. Artinya Rasulullah SAW salat, dia tatapin, liatin, tunggu apa nih yang dibaca. Ditunggu apa nih yang bakal dibaca, gitu ya. Aku melihat melototin. Ramaktu itu melototin, Mbak. Ini saking semangatnya seorang sahabat untuk mendapatkan ilmu. Saking semangatnya mendapatkan ilmu sampai seperti itu mereka. Cari-cari apa nih kebiasaan Rasulullah. Makanya Ibnu Umar tentunya termasuk salah seorang sahabat yang paling mirip dengan Rasulullah SAW dari banyak hal. Paling mirip dengan Rasulullah SAW dari banyak hal. Karena beliau suka mencari-cari yang biasa dicintai oleh Rasulullah SAW. Saking cintanya kepada Rasulullah SAW,
Sampai-sampai ikut juga mencintai atau menyukai apa yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai saking sukanya mengikuti atau menapak tilas jejak-jejak yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW dalam kepribadian, dalam keseharian, sampai-sampai Ibnu Umar ini bertentangan dengan ayahnya dalam beberapa sisi. Di antaranya, pernah Rasulullah SAW didapati sholat menghadap pohon yang di situ dulu terjadi perjanjian Hudaybiyah kalau nggak salah, atau Bai'atur Ridwan. Nah, terjadi di situ Bai'at Ridwan. Ketika itu sholat di situ siapa? Ibnu Umar, karena pernah melihat Rasulullah SAW sholat di sana. Ibnu Umar pun mencari tempat itu karena dia pernah melihat Rasulullah SAW sholat di situ. Akhirnya orang-orang pun ikut-ikutan. Umar bin Khattab dengar ada orang cari-cari tempat itu. Wah, ini bahaya nih. Lama-lama orang-orang bisa menjadikan itu tempat ada fadilatnya, ada keutamaannya. Akhirnya Umar bin Khattab malah menebang pohon tersebut. Dihilangkan jejaknya, ditutup mungkin dalam sekian waktu lama, di regol ya tempatnya. Setelah diregol lama, orang udah lupa di mana tempatnya dulu pernah ada pohon itu, baru dibuka kembali. Sehingga tidak ada lagi orang bisa sholat karena udah nggak tahu lagi di mana tempatnya, sehingga nggak ada lagi orang bisa melakukan sholat di daerah tersebut karena tidak tahu di mana persisnya tempat pohon tersebut. Nah, disinilah di antara kebiasaan Ibnu Umar saking sukanya meneladani Rasulullah SAW. Di sini dia mengatakan, saya melihat Nabi SAW membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas pada 2 rakaat sebelum sholat subuh, dan setelah sholat maghrib sebanyak 24 atau 25 kali. Artinya ini tidak sedikit, sering sekali. Kalau beliau ingin ikut teruskan memelototinnya, bisa lebih daripada itu. Nah, ini menunjukkan apa yang kita bisa ambil faedah. Hendaknya kita perbanyak membaca 2 surah ini pada 2 rakaat sebelum subuh. Dan di antara fikih melakukan 2 rakaat sebelum subuh apa? Kata Aisyah, salatnya Rasulullah SAW sangat khafifah. Salatnya sangat ringan, cepat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saking ringannya salatnya, aku mendapati sidin takbir tidak begitu lama, ternyata sudah melihat beliau sudah selesai. Bukan berarti tidak tumakninah, tapi salatnya itu diperingan. Artinya kalau mungkin bisa dibaca 1 kali saja zikir ini di dalam salat, tasbih ini, beliau baca 1 kali dengan gerakan yang ringan juga, ya, tidak begitu lama. Imam Muslim meriwayatkan sunnahnya membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dalam salat 2 rakaat tawaf di belakang maqam Ibrahim, sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Jabir yang panjang tentang sifat haji Nabi SAW. Nah, ini hadis ini sangat terkenal. Jadi juga disunnahkan membaca 2 surah ini ketika seseorang selesai dari tawaf, baik itu tawaf dalam kondisi ihram atau tawaf dalam kondisi dia tidak kondisi ihram. Kan tawaf bisa saja kan? Seperti contohnya seseorang ingin tawaf sunnah. Sambil nunggu waktu sholat saya tawaf lah. Tawaf dia. Setelah tawaf itu dia melakukan 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Yang sunnah di belakang maqam Ibrahim. Antara dirinya dengan Ka'bah ada maqam Ibrahim. Kalau tidak persis di belakangnya, bisa agak jauh. Ya, yang jelas dia mengusahakan di sana. Kalau tidak bisa juga, dia bisa cari tempat yang lain. Ya.
Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita teruskan fadilah surah Al-Falaq dan An-Nas, saya ingin kembali ulang dan tegaskan. Jadi yang paling berbahagia di dalam mengamalkan rakaat ketiga atau rakaat terakhir dari salat witir adalah yang menyeringkan membaca Al-Ikhlas saja dan sebelumnya dia membaca Al-A'la dan Al-Kafirun. Dan sesekali dia menambahkan setelah Al-Ikhlas itu Al-Falaq dan An-Nas. Dan tidak sesuai dengan sunnah, artinya tidak sesuai persis dengan sunnah apabila ada seseorang yang selalu witirnya Al-Falaq dan An-Nas setelah Al-Ikhlas. Begitu pula yang sama sekali tidak membacanya. Ya. Demikian. Dan jarang-jarang dia bisa membaca surah yang lain. Dan itu boleh. Seperti ada beberapa riwayat Rasulullah SAW membaca Amanar Rasul di akhir daripada surah daripada salat witir dan lain sebagainya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita teruskan fadilah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Di sini kenapa ya buku ini tidak dipegang, padahal buku ini di belakang banyak sekali. Dan masih pakai segel. Masih bersegel, belum terbuka sama sekali di belakang di tempat akhwat. Buku ini cukup banyak dan yang masih bersegel bahkan belum dibuka sama sekali di belakang ini. Saya ini ngambil di dalam buku ini sekarang. Ya. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas tidak ada surah yang setara dengannya. Keutamaan pertama apa? Tidak ada surah yang setara dengannya. An Uqbata bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatun unzilat alayya al-lailata lam yura mithluhunna qattu qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian tidak memperhatikan ayat-ayat yang diturunkan semalam yang tidak pernah ada ayat yang semisal dengannya? Yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Maksud dari hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ini menunjukkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas dia turun di malam hari. Turun di malam hari. Kalau kita perhatikan di dalam kitab-kitab ulumul Quran, saking jelinya para ulama ulumul Quran itu mereka membagi-bagi ayat-ayat yang turun itu kepada laili wa nahari, safari wa hadari. Bukan hanya Makki dan Madani, tapi mereka juga membagi ada ayat yang turun di malam hari, ada yang di siang hari. Kemudian ada yang turun ketika Rasulullah SAW safar dan ketika Rasulullah SAW mukim. Safari wa hadari. Hadhihi ayah safariyah wa hadhihi ayah hadariyah. Artinya ketika mukim dan ini adalah termasuk dari ayat yang turun di malam hari. Seperti yang diungkapkan oleh Uqbah, dikatakan oleh Rasulullah SAW sendiri. Tidak pernah ada ayat yang semisal dengannya. Maksudnya apa? Tidak pernah ada ayat yang semisalnya ini maksudnya apa? Maksudnya tidak ada yang semisalnya dari ayat-ayat yang ungkapannya berlindung kepada Allah.
Artinya dari ayat-ayat yang terkandung padanya meminta perlindungan kepada Allah, tidak ada yang semisal ini. Artinya inilah yang terbaik. Itu maksud daripada hadis ini sebagaimana diterangkan di hadis-hadis yang lain. Nanti ada hadis riwayat Nasa'i di dalam fadilah ini nanti. Kemudian yang kedua, surah Al-Falaq dan surah An-Nas adalah dua surah terbaik dan dianjurkan untuk dibaca setiap waktu. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimuka surataini min khairi surataini qara'a biha an-nasu. Qala fa aqra'ani qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Falamma uqimatis salatu taqaddama faqara'a bihima. Falamma sallama marra bihi faqala kaifa ra'aita ya Uqbatu? Iqra' bihima kullama nimta wa qumta. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, maukah engkau aku ajarkan kepadamu dua surah terbaik yang dibaca oleh umat manusia? Saya ulang, kata Rasulullah kepada Uqbah, maukah engkau aku ajarkan kepadamu dua surat terbaik yang dibaca oleh umat manusia? Dua surah yang terbaik yang dibaca oleh umat manusia. Kemudian beliau membacakan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ketika sholat subuh tiba, beliau maju menjadi imam kemudian membaca kedua surah tersebut. Jadi sholatnya pendek baik, Al-Falaq lawan An-Nas. Setelah selesai sholat, beliau melintas di hadapanku dan berkata, bagaimana menurutmu wahai Uqbah? Bacalah setiap engkau tidur dan bangun. Bacalah setiap engkau tidur dan bangun. Hadis ini kembali diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir juga, baik. Jadi tentang keutamaan dua surah ini banyak diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir. Kalau surah Al-Ikhlas, sahabat-sahabat yang lain banyak. Kalau untuk keutamaan dua surah ini banyak di Uqbah bin Amir. Nanti kita dengarkan. Dan masing-masing dari riwayat Uqbah bin Amir itu saling melengkapi di antaranya. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, maukah engkau aku ajarkan kepadamu dua surah terbaik yang dibaca oleh umat manusia? Gimana nih maksudnya? Apakah maksudnya lebih baik dari semua surat? Padahal pernah kita bahas surah yang terbaik surah apa? Surah yang terbaik, yang paling utama surah apa? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah surah yang terbaik. Maksud dari perkataan Rasulullah SAW ini apa? Yang terbaik dibaca oleh umat manusia. Maksudnya adalah dua surah yang terbaik oleh umat manusia di dalam meminta perlindungan kepada Allah. Di dalam meminta perlindungan kepada Allah. Inilah yang terbaik dari yang lain-lain. Karena di sana ada ungkapan-ungkapan meminta perlindungannya. Artinya dua surah yang paling baik dibaca oleh manusia ketika meminta perlindungan. Itu maksud daripada perkataan ini. Jangan sampai disalah pahami. Kemudian beliau membacakan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ketika sholat subuh tiba, beliau maju menjadi imam kemudian membaca kedua surah tersebut. Setelah selesai sholat, beliau melintas di hadapanku, kata Uqbah, dan bertanya, bagaimana menurutmu wahai Uqbah? Bacalah setiap engkau tidur dan engkau bangun. Di dalam hadis ini, sebenarnya ada kisahnya yang panjang di dalam riwayat yang lain, dengan sanad yang sahih. Kenapa sampai seperti ini? Ada sababul wurudnya. Sababul wurudnya adalah Uqbah bin Amir ini berharap Rasulullah ngajarin Uqbah surah Hud dan surah Yusuf. Kita tahu surah Hud dan surah Yusuf itu bergandengan kan? Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim.
Al-Hijr, An-Nahl dan seterusnya. Uqbah bin Amir berharap Rasulullah ngajarin Uqbah surah Hud dan surah Yusuf. Enggak taunya Rasulullah SAW membaca apa? Mengajarin surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ingin menunjukkan ini surah sangat luar biasa, punya keutamaan yang luar biasa dengan pendeknya ini, walaupun dia pendek. Tidak seperti yang diharapkan oleh Uqbah bin Amir. Sampailah waktu sholat subuh. Rasulullah melihat wajah Uqbah tidak dalam kondisi yafrahu jiddan. Kata Uqbah, falam yarani afrahu jiddan. Itu perkataan Uqbah bin Amir. Falam yarani, Rasulullah SAW tidak melihatku dalam kondisi bahagia sekali. Bahagia tapi tidak bahagia sekali. Berarti perkataan Uqbah ini menunjukkan apa? Ada bahagianya juga. Ya enggak? Kata Uqbah apa? Falam yarani afrahu jiddan. Ada kata jiddannya. Rasulullah SAW tidak melihatku bahagia sekali. Berarti dia tidak menafikan dirinya dalam kondisi bahagia juga. Ya enggak? Ini menunjukkan kebahagiaan Uqbah. Tapi tidak bahagia sekali. Karena itulah pas sholat subuh yang biasanya keseringan Rasulullah SAW membaca panjang. Bahkan terkadang pakai salah satu dari as-sab'ut tiwal. Dari 7 surah yang panjang. Al-Baqarah sampai At-Taubah. Itu 7 surah yang panjang. Ya. Al-Baqarah. Habis itu Al-Imran. Habis itu apa? Habis itu An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Terkadang membaca surah tersebut Rasulullah SAW. Ditunggulah oleh siapa? Oleh Uqbah bin Amir. Ternyata pas sholat subuh Rasulullah SAW baca surah yang tadi diajarkan kepada Uqbah. Jarang-jarang ini. Biasanya panjang. Dikatakan para ulama, untuk sholat subuh biasanya Rasulullah SAW tidak kurang dari 100 ayat. Untuk sholat subuh Rasulullah SAW biasanya tidak kurang dari 100 ayat. Untuk sholat subuh. Kecuali karena suatu penyebab, ya. Seperti karena nangisnya anak atau apa gitu kan. Ini untuk untuk sholat subuh tidak kurang dari 100 biasanya. Itu dari mana-mana itu. Nah malah subuh Jumat itu tidak sampai 100 kan? Ya kan? As-Sajdah sama Al-Insan itu kan nggak sampai 100. Kalau yang selain itu biasanya berapa? Tidak kurang dari 100. Nah kalau sholat zuhur itu nomor 2 paling panjang. Itu tidak kurang dari 50 ayat. Biasanya. Itu sholat zuhur. Tapi jangan diamalkan kita. Karena banyak orang sibuk di tengah-tengah kita. Orang bagawian. Ya, di sana ada orang bagawi apa? Bagawi nih, bikin apa namanya? Macam-macam di sini. Ada nang hendak maunjun lah kan. Barangnya maunjun apakah? Yang jelas kemudian kalau sholat asar pendek. Maghrib itu keseringannya Rasulullah SAW lebih panjang daripada Isya. Keseringannya. Tapi kondisi kita mungkin berbeda. Karena sekarang kajian biasanya antara Maghrib dan Isya. Maka kita agak susah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Maghrib lebih panjang dari Isya. Adapun sholat Isya Rasulullah SAW panjangnya kata para ulama antara seperti asyams dan al-lail. Mun sholat maghrib bisa at-tur, bisa al-mursalat, ya, bisa az-zariyat,
Itu sholat maghrib, Pak. Ya. Dan sesekali lebih pendek dari itu, dari juz amma. Tapi kondisi kita berbeda. Dulu kan mungkin tidak kajian antara maghrib dan isya. Zaman Rasulullah SAW, kita kan kajian antara maghrib dan isya. Susah mengamalkan itu. Ya, selain juga keimanan kita tidak seperti iman para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Nah, ini Rasulullah SAW biasa melakukan itu. Dan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu nunggu-nunggu. Ternyata dibaca surah itu lagi. Rasulullah SAW pun ingin lewat, sengaja ingin lewat, malibas bahasa kita, malibas di hadapan siapa? Uqbah. Kayak apa Uqbah? Baru Rasulullah mendapati muha Uqbah dalam kondisi bahagia benar. Artinya kalau sebelum sholat itu bahagia tapi tidak benar. Nah, setelah itu himung benar dilihat oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menambahkan lagi ilmu. Ujar Rasulullah SAW, bacalah olehmu 2 surah ini setiap engkau akan tidur dan bangun tidur. Namun sebelum tidur kita tahu itu nang batiup itu. Ya kada? Nang pus-pus. Nah, lawan qul huwallahu ahad. Ya kada? Bangun tidur. Banyak nang kada tahu. Hadis ini sahih. Dan ini termasuk zikir yang banyak tidak diketahui orang setelah bangun tidur. Ini bukan di dalam sholat, bukan di witirnya lain lagi. Ini khusus bangun tidur. Jadi di antara sunnah bangun tidur adalah membaca al-mu'awwidhatain. Kalau yang sebelum tidur itu yang bergabung dengan al-ikhlas. Kalau bangun tidur dia dibaca 2 langsung, nggak perlu dengan al-ikhlas pun juga. Sudah, itu melaksanakan sunnah. Yang kedua ini mungkin termasuk dari sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Mending ditinggalkan. Kalau ditinggalkan kan bisa jadi tahu, bisa jadi ini sunnah mansiyah, sunnah yang terlupakan. Kalau terlupakan berarti masih pernah tahu. Oh, berarti apa? Sunnatun majhulah, sunnah yang tidak diketahui. Alahan lagi baik. Kalau sunnah mahjurah tahu, pernah mungkin mengamalkan, wayah ini kada lagi. Atau sunnah mansiyah tahu tapi kadang lupa. Kalau ini mungkin kadang-kadang jadi sunnah apa? Sunnah majhulah, sunnah nang kada diketahui oleh banyak orang. Maka oleh karena itu amalkanlah ini, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang ketiga, isti'adzah, doa minta perlindungan yang paling memadai di sisi Allah. An Uqbah bin Amirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, lan naqra'a syai'an ablagha indallah min qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah engkau membaca sesuatu yang lebih memadai di sisi Allah dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Nah, ini sebenarnya sebagai syarah atas sebelum-sebelumnya. Keutamaan dari 2 surah ini adalah karena permohonan perlindungannya itu. Dia lebih baik dari ayat-ayat yang lain yang ada meminta perlindungannya. Taib. Yang keempat, menjaga seseorang dari gangguan jin dan ain, mata dengki orang lain. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minal janni wa 'ainil insan hatta nazalat al-mu'awwidhatani falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung dari jin dan mata manusia sampai al-mu'awwidhatain, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas diturunkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membacanya dan meninggalkan yang lainnya. Nah, jadi Rasulullah SAW sangat mengamalkan 2 mu'awwidhatain ini. Nah, sekarang pertanyaan, apakah setelah turunnya 2 surah ini Rasulullah tidak pernah lagi berta'awud dengan ta'awud yang lain? Sebagian ada yang berpendapat demikian. Jadi ta'awud yang lain ditinggalkan.
seperti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, seperti a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir, dan lain sebagainya. Tapi pendapat yang sahih tidak demikian. Yang dimaksud dari sini adalah setelah turunnya dua surah ini, Rasulullah tidak pernah berlindung kepada Allah lebih banyak, menggunakan lebih daripada dua surah ini. Artinya yang lain itu tidak sebanyak dua surah ini. Dan ini dibuktikan diantaranya dari sisi sejarah. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini dikhilafkan apakah dia turun di Madinah atau di Mekah. Khilaf para ulama. Yang rajih, dia termasuk dari surah Makkiyah. Dua surah ini adalah surah Makkiyah. Sedangkan disebutkan dalam riwayat ketika lahirnya Hasan dan Husain, Rasulullah SAW menta'awudhi keduanya. Kata Rasulullah SAW, aku membacakan kepada kalian apa yang dibacakan ayah kalian kepada Ismail dan Ishak. Ayah kalian siapa maksudnya? Nabi Ibrahim. Ayah kalian pada tuan kalian kepada Ismail dan Ishak. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lamah. Hasan dan Husain lahir di Makkah, di Madinah, Pak? Di Madinah tahun ketiga Hijriah. Di sini menunjukkan Rasulullah kadang meninggalkan jua yang selain Qul huwallah, Al-Falaq dan An-Nas. Masih manggawi jua. Tapi tidak sebanyak dua surah ini setelah turun surah ini. Artinya dua surah ini yang utama. Yang lain tidak utama lagi. Tidak sebanyak dulu lagi. Demikian maksud daripada yang di hadis ini. Sebagian para ulama ada juga yang berpendapat lain. Kata mereka, dua surah ini adalah dua surah yang paling utama di dalam berlindung dari sihir atau jin, pengaruh jin, dan ain. Yang paling utama dari tiga ini. Adapun yang selain ini, maka yang lain-lain juga bagus. Nah, ini pendapat sebagian para ulama, wallahu alam. Kemudian keutamaan yang kelima, surah Al-Falaq dan surah An-Nas adalah surah yang paling utama untuk meminta perlindungan. Ini sebagai penjelas atas sebelumnya. An Uqbah bin Amir qala baina ana asiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal juhfati wal abwa idh ghashiyatna rihun wa dhulmatun syadidah faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu bi qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas wa yaqul ya Uqbatu ta'awwadh bihima kama ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihima fama ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihima qal wa sami'tuhu ya ummuna bihima fis shalah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika saya berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara Juhfah dan Abwa, tiba-tiba angin dan gelap menutupi kami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meminta perlindungan Allah dengan surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Beliau bersabda, wahai Uqbah, berlindunglah dengannya, karena tidak ada orang yang berlindung dengan suatu perlindungan yang semisal dengannya. Ini paharatnya sudah. Uqbah bin Amir menambahkan, saya mendengar beliau membacanya dalam salat saat mengimami kami. Saudara yang dirahmati Allah, di sini yang jadi tambahan atas sebelum-sebelumnya adalah perkataan Rasulullah, karena tidak ada orang yang berlindung dengan suatu perlindungan yang semisal dengannya. Ini yang menjadikan dua surah ini lebih utama dari surah yang lain dari sisi meminta perlindungannya saja. Bukan tidak menafikan tentang keutamaan surah Al-Fatihah atas surah-surah yang lain, diantaranya dua surah ini. Karena Al-Fatihah adalah yang paling utama dari semua sisi. Kalau ditinjau dari sisi yang secara globalnya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad
yang disahihkan oleh Al-Albani. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Mas. Izin Ustaz. Turun keingatan yang jerpian tadi 100 ayat kesan sholat subuh, keingatan kisah pian pagi tadi yang tentang jika tidur setelah makan itu kecuali sudah berjalan 100 langkah. Ada pian pagi tadi mengisahkan. Nah itu tuh sunnah juga Pak Ustaz. Apa tadi? Yang berjalan 100 langkah hanya guling. Oh iya. Itu tidak sunnah, tapi itu adalah adalah saran pakar kesehatan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan pakar kesehatan itu kita laksanakan sarannya karena mereka membidangi ilmu itu. Seperti dokter menyampaikan, dan ini dalam masalah duniawi. Dalam masalah duniawi sesuai dengan penelitian-penelitian mereka. Dokter menyarankan begini begitu, kita amalkan Pak. Tapi dia tidak masuk dari sisi itu suatu sunnah. Tapi dia bisa menjadi suatu yang bernilai ibadah ghairu mahdoh. Artinya bernilai ibadah kalau diniatkan untuk menguatkan jasmani, menjaga kesehatan. Kalau saya menjaga pola ini, saya sehat, saya rajin beribadah. Akhirnya yang 100 langkah tadi jadi apa? Jadi ibadah di sisi Allah. Perbuatannya pada sisi zatnya itu tidak sunnah, bukan ibadah. Tapi gara-gara niatnya untuk menjaga kesehatan, untuk kuat ibadah, kalau sehat saya kuat, saya sehat, maka jadilah dia mengundang atau mendatangkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Iya, ada lagi? Silakan Mas. Silakan Daing. Tadi Ustaz, ada dua terutama kalau misalnya dia tahu amalan, dikerjakan amalan, terus jangan memberitakan sama orang. Apa itu bukan bantuan jin Ustaz? Pertama. Yang kedua, di daerah saya itu banyak yang mengamalkan ini para penangkap buaya dan ular besar yang dijual mahal. Dan itu keluarga saya artinya betul-betul kenal orangnya. Itu mereka mengamalkan di daerah saya itu banyak surah Al-Baqarah ayat 15 semua buaya jihad. Jadi apa itu bukan bantuan hidup juga? Kan kita bergerak itu dengan buaya, tapi kalau buaya duluan begitu mereka celaka. Terus yang ketiga itu surah Al-Baqarah dengan Anas tadi, tapi ini pusat dari luar makanya saya tanya. Katanya Rasulullah kena sihir karena surah yang dua itu belum turun. Setelah surah yang dua itu turun, Rasulullah dan sahabat, tapi tidak ada yang kena sihir. Ini sahih Ustaz. Iya. Saya mulai dari yang ketiga dulu. Betul, sahih. Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang penyihir dari Yahudi yang bernama Labid Al-A'sam. Ya, dialah yang menyihir Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis, kata Aisyah, beliau merasa kayak mendatangi istrinya padahal tidak mendatangi istrinya. Seperti berkunjung mendatangi istrinya padahal tidak dalam kondisi mengunjungi istrinya. Itu sahih di dalam riwayat Al-Bukhari. Hadis ini ditolak oleh banyak para habaib. Kata mereka, berarti Rasulullah SAW pernah kerasukan jin. Mereka menolak hadis ini. Padahal hadisnya sahih di dalam Sahih Bukhari. Sebagian para habaib dan banyak di Indonesia menolak hadis ini. Ya, mereka seolah-olah tidak mau percaya. Ini gara-gara mereka itu
mengagungkan Rasulullah SAW lebih daripada derajat Rasulullah SAW. Karena mereka menyandingkan Rasulullah SAW itu, sebagian mereka, seperti Allah, di sampingnya Allah kan? Seperti presiden dan wakil. Iya kan? Sehingga Rasulullah SAW itu dianggap memiliki beberapa sifat-sifat ketuhanan juga. Ya, makanya kita tidak jarang mendapati beberapa syair-syair yang mereka buat seperti Al-Busiri di dalam burdahnya yang berlebih-lebihan tentang Rasulullah SAW. Tahu tentang ilmu di Lauhil Mahfuz yang memberikan dunia dan akhirat ini Rasulullah SAW, hadiah dari beliau kepada kita. Nah, jangan kaget yang seperti itu. Makanya menolak hadis sahih dalam Bukhari lebih enteng lagi. Karena mereka sudah biasa mensifati Rasulullah SAW dengan sifat-sifat ketuhanan. Mereka tidak siap. Nah, kalau orang-orang Mu'tazilah, mereka menolak hadis ini dari sisi rasio. Kata mereka, ini nggak logis. Kami sudah belah. Banyak dokter-dokter bedah, membelah-belah tubuh manusia, mempelajari pembuluh-pembuluh darah, nggak ketemu apa-apa. Sudah pakai mikroskop yang paling canggih, nggak ketemu apa-apa. Intinya tidak ada namanya kerasukan jin. Yang ada gila. Jadi kalau ada orang kerasukan jin, itu gila. Menurut orang-orang Mu'tazilah. Mereka pun menolak hadis ini dari sisi itu nggak masuk akal. Kalau orang-orang habaib, sebagian habaib menolak hadis ini karena apa? Karena menurut mereka ini menjatuhkan derajat Rasulullah. Karena Rasulullah itu ada sifat-sifat ketuhanan menurut mereka. Ya kan? Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sahih. Kita sebagai ahlu sunnah mengimaninya karena Rasulullah SAW manusia biasa. Rasul utusan Allah, tapi beliau manusia biasa. Makanya bisa juga terkena pengaruh daripada sihir. Tapi ingat, pengaruh daripada sihir tersebut tidak mempengaruhi beliau di dalam menyampaikan wahyu. Di dalam di dalam menerima wahyu dan di dalam menyampaikan wahyu tidak berefek sama sekali. Ya. Bagaimana ayatnya Ustaz Jordan? Wa ma arsalna min qablika min rasuli wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitan fi umniyatihi fayansakhullah ma yulqis syaitan. Ya, intinya di dalam ayat ini tidak pantas bagi Rasulullah SAW ya, ketika menyampaikan wahyu tiba-tiba syaitan ikut mencampuri supaya ayatnya enggak benar. Enggak mungkin. Allah sudah sucikan. Surah apa itu Ustaz? Al-Anbiya apa Al-Hajj? Surah Al-Hajj. Surah apa? Al-Hajj. Dalam surah Al-Hajj. Tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak pantas Allah Subhanahu wa taala menafikan itu. Allah maksumkan Rasulullah SAW dari diganggu syaitan ketika menerima wahyu atau menyampaikan wahyu. Jadi Rasulullah tersihir, tapi itu tidak berefek di dalam menerima wahyu dan menyampaikan wahyu ke manusia. Paham? Dan itu memang betul-betul itu sebelum sebelum turunnya apa? Surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan ketika itu Aisyah meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bolehnya orang yang kurang utama meruqyah yang lebih utama. Kemudian lagi di antara yang pian takunakan adalah mujarabat orang. Umpamanya seperti tadi surah ya untuk ular umpamanya, atau apakah lagi dari ayat Al-Qur'an ya. Seperti umpamanya supaya kita ingin ngegolin ke gawang, maka perlu baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, supaya rakai gawangnya supaya rakai
gawangnya umpamanya. Ya. Habis itu kalau supaya penganaan maunjun fakana minal kan kana. Kan ada ayatnya itu yang kana itu kan. Fakana minal kana penganaan jadinya mun maunjun. Subhanallah. Ini semua tidak benar ya. Itu cocok-cocokan saja Bapak. Nah, apakah itu bantuan jin? Ada pertanyaan tadi kan? Itu kurang lebih pertanyaan pertama sama kedua sama. Apakah itu bantuan jin? Enggak mesti. Bisa bantuan jin, bisa juga tidak bantuan jin, tapi istidraj dari Allah. Allah ingin melanjurkan seseorang itu di atas kesesatan dan terus sesat-sesatnya sebagai hukuman atas kesesatan dia yang pertama. Sesat pertama disesatkan setelah itu. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Intinya gara-gara mereka menyimpang, Allah simpangkan sekalian sebagai hukuman atas mereka. Dan ini karena keadilan Allah, bukan kasih sayang Allah. Allah sesatkan manusia karena kemahaadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Ada lagi? Silakan. Cuma 1 rakaat. Kalau seseorang salat witir dengan 1 rakaat saja, tidak ada riwayatnya apa yang dibaca, tidak ada. Cuman silahkan dia membaca apa saja. Ya kan? Silahkan dia membaca apa saja. Ya, bisa dia membaca surah Al-Ikhlas saja karena dialah yang paling utama di sini. Dari 3 ini yang paling utama surah Al-Ikhlas. Dari 3 surah ini yang paling utama surah Al-Ikhlas. Dia adalah surah Al-Ikhlas al-awwal. Kemudian Al-Kafirun adalah suratul Ikhlas ats-tsaniyah. Kalau yang surah Al-Ikhlas yang Qul huwallahu ahad adalah suratul Ikhlas al-ula. Adapun surah Al-Kafirun adalah suratul Ikhlas ats-tsaniyah. Surah Al-Ikhlas yang kedua. Ikhlas juga di situ karena terkandung di situ tauhid. Di dalam Qul huwallahu ahad itu lebih banyak isbatnya. Di dalam surah Al-Kafirun lebih banyak nafinya. Dan ini adalah kandungan la ilaha illallah. Jadi la ilahanya ada di Al-Kafirun, illallahnya ada di surah Al-Ikhlas. Dan 2 surah ini saling melengkapi keduanya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita dengar pada malam hari ini bermanfaat bagi kita. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.